ada kabar yang mengejutkan dari Malaysia berkaitan dengan sepak bola. Pelatih tim nasional Harimau Malaya, Kim Pan-gon, akhirnya mengundurkan diri. Bagi kami, mundurnya pelatih asal Korea Selatan ini tidak lepas dari kacaunya kepengurusan sepak bola di negeri kasino tersebut. Tekanan terhadap pelatih dan pengurus Federasi Sepak Bola Malaysia juga amat besar. Itu karena para penggemar sepak bola Malaysia selalu membanding-bandingkan dengan prestasi sepak bola Indonesia. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan, marilah kita simak dulu berita mengenai mundurnya Kim Pan-gon. Kim Pan-gon sah melepaskan jawatannya selaku pengendali Harimau Malaya selepas hampir 2 tahun lebih membimbing skuad negara. Jurulatih berusia 55 tahun dari Korea Selatan itu berkata, beliau membuat keputusan meletak jawatan atas sebab pribadi. Saya ingin kongsi kepada semua hari ini, saya buat keputusan untuk meletakkan jawatan atas sebab pribadi. Saya minta maaf kepada semua. Sejak saya datang pada Februari 2022 hampir 2 tahun lebih, rakyat Malaysia bagi sokongan yang cukup baik untuk saya, katanya dalam sidang akhbar di Wisma FAM sebentar tadi. Pan-gon telah membimbing Malaysia sejak 2022 dan membantu pelbagai kejayaan bersama skuad negara termasuk layak ke Piala Asia 2023 secara merit. Untuk rekod, Malaysia telah merekodkan 20 kemenangan, 5 keputusan seri dan 10 kekalahan dalam tempoh 2 tahun sejak dikendalikan oleh jurulatih dari Korea Selatan itu. Dalam sidang akhbar yang sama, Timbalan Presiden FAM, Datuk Mohd Yusof Mahadi berkata, kekosongan posisi yang ditinggalkan Pan-gon akan diisi oleh penolong Ketua Jurulatih Kebangsaan, Paul Martí Vicente dari Sepanyol sebagai pemangku Ketua Jurulatih sambil dibantu seorang lagi penolong Ketua Jurulatih Kebangsaan, Ella Varasan. Itulah berita mengenai mundurnya Kim Pan-gon. Berita tersebut tentu saja membuat pendukung Harimau Malaya semakin pening. Apalagi, selama ini kondisi sepak bola Malaysia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Pengurus Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dianggap kurang profesional dalam mengelola sepak bola. Bahkan Sadek Mustafa, seorang pengamat olahraga Malaysia, mengatakan bahwa mundurnya Pan-gon tidak bisa dilepaskan dari masalah ini. Saat diwawancarai oleh televisi Astro, Sadek mengungkapkan bahwa Kim Pan-gon secara tidak langsung memberitahu pengurus sepak bola Malaysia. Seharusnya, mereka menjalankan tugas secara profesional. Kacaunya sepak bola Malaysia juga terlihat dari masalah gaji pemain Liga Super yang belum dibayar. Hal ini juga berdampak pada tim nasional, karena sebagian pemain yang belum dibayar gajinya adalah pemain tim nasional. Sebelumnya, sepak bola Malaysia juga diterpa kasus penyiraman air keras terhadap pemain. Dan yang aneh, kasus ini hingga sekarang belum terkuak secara jelas. Itulah berbagai masalah yang mendera sepak bola Malaysia. Dan keadaannya semakin bertambah runyam, karena penggemar sepak bola Malaysia suka sekali membanding-bandingkan dengan prestasi tim nasional Indonesia. Hal ini tentu bisa membuat risih pelatih nasional negeri kasino tersebut. Kita tahu, Kim Pan-gon dan pelatih tim Indonesia, Shin Tae-yong, sama-sama berasal dari Korea Selatan. Sikap para penggemar Harimau Malaya justru membuat Kim Pan-gon merasa kurang nyaman. Tak hanya pelatih yang mereka bandingkan. Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, Hamidi Amin pun sering mereka bandingkan dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Tentu saja, hal ini malah menambah pening kepala. Mereka membandingkan pula masalah pemain keturunan. Pemain keturunan Indonesia memang jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan Malaysia. Pengurus sepak bola Malaysia sudah berusaha mencari pemain keturunan Malaysia yang lebih bagus, tapi mereka kesulitan. Penyebabnya jelas sekali, diaspora Malaysia jauh lebih kecil ketimbang diaspora bangsa Indonesia. Kim Pan-gon pun pernah menyatakan bahwa cara Indonesia cukup realistis. Karena, kalau menunggu hasil pembinaan pemain lokal, amatlah lama. Nah, berikut ini pendapat Pan-gon mengenai tim nasional Indonesia beberapa waktu lalu.
Pelatih asal Korea Selatan itu menilai cara Indonesia yang memanggil pulang pemain keturunan ke tanah air sebagai langkah terbaik untuk saat ini. Sulit apabila Malaysia ingin meniru Jepang atau Korea Selatan. Sebab, kedua negara itu memiliki sistem pembinaan yang bagus. Sehingga cara Indonesia dinilai sebagai ide yang realistis. Usaha lain mungkin kita boleh mengikuti cara pelatih Indonesia yang terbang ke Eropah untuk mencari pemain keturunan, tapi bagi saya keperluan utama adalah sistem pembangunan yang melahirkan pemain lokal yang terbaik, ujar Kim Pan-gon. Lebih lanjut, Kim Pan-gon memprediksi timnas Indonesia yang kini diperkuat Tom Haier hingga Kelvin Verdon CS akan menjadi tim hebat dalam waktu yang tidak lama lagi. Selepas itu, barulah usaha seterusnya dengan strategi untuk bersaing dengan tim lain. Bagi saya, Indonesia akan menjadi tim terbaik, tidak lama lagi dengan usaha yang mereka berikan, tetapi Malaysia wajib menyainginya, imbuhnya. Itulah pendapat Kim Pan-gon mengenai tim sepak bola Indonesia. Boleh dibilang Kim Pan-gon telah menjadi korban dari sikap penggemar sepak bola Malaysia sendiri. Mereka tampak kurang sabar dan selalu ingin menandingi tim Indonesia. Mereka selalu tidak mau kalah dengan Indonesia dalam banyak hal. Sikap sombong kaum Melayu Malaysia tersebut justru akan jadi bumerang di masa mendatang. Sebab, Malaysia tentu tidak bisa menandingi Indonesia dalam semua hal. Kaum Melayu Malaysia harus ingat bahwa pendapatan negara Indonesia atau produk domestik bruto Indonesia saat ini adalah 3 kali lipat Malaysia. Dengan pendapatan yang besar, anggaran yang bisa dialokasikan untuk tim sepak bola tentu saja akan jauh lebih besar ketimbang Malaysia. Itulah yang menjelaskan, negara kaya seperti Brunei atau Singapura tetap saja tidak bisa jor-joran membangun tim sepak bola dengan biaya besar. Sebab, total pendapatan negara mereka kecil. Nah, kaum Melayu Malaysia boleh saja menghina bahwa penduduk Indonesia itu miskin. Tapi total pendapatan negara Indonesia tetap saja jauh lebih besar dibanding Malaysia. Biar lebih jelas marilah kita lihat data ini. Pada tahun 1970, pendapatan Indonesia adalah 2 kali lipat dari Malaysia. Dengan jumlah penduduk yang kecil, tentu saja rakyat Malaysia lebih makmur. Tapi perbandingan ini akan terus berubah. Pada tahun 1980 pendapatan Indonesia 3 kali lipat Malaysia. Lalu, pada tahun 1990, angkanya kembali menjadi 1:2. Nah ini dia, pada tahun 2000. Pendapatan Indonesia hanya 1,6 kali lipat Malaysia. Jadi Malaysia saat itu amat makmur, karena penduduknya jauh lebih kecil. Dan saat itu kaum Melayu Malaysia sombong sekali. Sementara, Indonesia dalam masa yang sulit. Saat itu, pendapatan Indonesia bahkan hampir sama saja dengan Thailand. Tapi 10 tahun kemudian, pendapatan Indonesia kembali 3 kali lipat Malaysia. Indonesia juga jauh meninggalkan Thailand. Nah, sekarang inilah posisinya. Pendapatan Indonesia 3 kali lipat lebih dibanding Malaysia dan semakin jauh pula meninggalkan Thailand. Lalu, lihat pula proyeksi pada tahun 2030. Pendapatan Indonesia mendekati 4 kali lipat Malaysia. Nah, kaum Melayu Malaysia tentu saja akan semakin pening jika melihat proyeksi selanjutnya. Pada tahun 2040, pendapatan Indonesia bisa mencapai hampir 6 kali lipat Malaysia. Dan pada tahun 2050, akan semakin jauh pula meninggalkan Malaysia. Jika proyeksi seperti itu benar-benar terjadi, Indonesia akan menjadi negara yang amat kuat. Dengan pendapatan yang besar, Indonesia mampu membiayai apa saja dengan biaya yang jauh lebih besar ketimbang Malaysia. Tak hanya untuk urusan sepak bola, tapi juga untuk kekuatan militer dan sebagainya. Jadi, seharusnya kaum Melayu Malaysia tidak usah selalu membanding-bandingkan dengan Indonesia dalam semua hal. Karena,
sikap tersebut justru tidak baik bagi kesehatan mental atau kesehatan jiwa kaum Melayu negeri kasino. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.